Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafarudin dengan NIM L131230045. Baik, di sini saya akan memaparkan materi saya tentang program konservasi hutan Indonesia, studi kasus analisis komprehensif. Analisis mendalam tentang implementasi, investasi, dan dampak program konservasi hutan di Indonesia. Baik, selanjutnya yaitu kerangka analisis studi kasus. Yang pertama yaitu kerangka regulasi atau aturan dan kebijakan pendukung program. Yang kedua yaitu investasi dan cakupan, dana, luasan, dan skala program. Yang ketiga yaitu manfaat ekonomi, kontribusi ekonomi, dan sosial. Yang keempat yaitu perkembangan program, evolusi sejarah, dan implementasi. Yang kelima yaitu manfaat ekologi dan dampak terhadap ekosistem. Kemudian tantangan program, ancaman dan kendala implementasi. Baik, yang berikutnya yaitu kerangka regulasi dan kebijakan. Kerangka hukum utama program konservasi hutan di Indonesia didukung oleh berbagai regulasi nasional dan internasional yang memberikan landasan hukum yang kuat. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang pengelolaan hutan lindung. Yang ketiga yaitu Target REDD Plus atau Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation. Yang berikutnya yaitu Komitmen Paris Agreement untuk pengurangan emisi. Kebijakan pendukung, kebijakan satu peta atau One Map Policy, dan moratorium penebangan hutan primer menjadi pilar penting dalam menjaga keberlanjutan hutan. Baik, yang selanjutnya yaitu sejarah perkembangan program. Yang pertama yaitu pada tahun 1999 sampai 2005 pembentukan dasar regulasi kehutanan dan pengakuan kawasan konservasi. Yang kedua yaitu pada tahun 2006 sampai 2010 ekspansi program penanaman kembali dan rehabilitasi hutan. Yang ketiga 2011 sampai 2015 implementasi REDD Plus dan kerjasama internasional untuk mitigasi iklim. Yang keempat pada tahun 2016 sampai 2020 moratorium penebangan dan program restorasi ekosistem seluas 12 juta hektar. Kemudian yang kelima yaitu pada tahun 2021 sampai present integrasi teknologi digital dan monitoring berbasis satelit secara real time. Baik, kemudian yaitu investasi dan cakupan program. 23,5 M luas wilayah hektar kawasan konservasi yang dikelola. Kemudian 2,8 billion dolar investasi total dana publik dan privat. Itu di tahun 2015 sampai 2023. Kemudian 120.000 pekerja hijau, penciptaan lapangan kerja di sektor konservasi. Terus yang kemudian 50 plus program aktif inisiatif konservasi lintas provinsi. Program mencakup hutan hujan tropis, mangrove, dan ekosistem gambut di seluruh kepulauan Indonesia. Baik, kemudian manfaat ekologi program. Yang pertama penyerapan karbon. Hutan Indonesia menyerap 650 juta ton CO2 ekuivalen per tahun, berkontribusi signifikan pada pengurangan emisi global dan mitigasi perubahan iklim. Yang kedua yaitu keanekaragaman hayati, perlindungan habitat bagi 12% spesies endemik dunia, termasuk orangutan, harimau Sumatera, dan komodo, menjaga kekayaan genetik. Kemudian yang ketiga yaitu tata kelola air, pemulihan fungsi ekosistem untuk pengaturan tata air, mencegah banjir dan menjaga kualitas air bersih untuk 45 juta penduduk. Poin selanjutnya yaitu manfaat ekonomi dan sosial. Dampak ekonomi langsung yaitu 45%, meningkatkan pendapatan masyarakat lokal melalui ekowisata dan produk hutan bukan kayu. Kemudian 30% pengurangan kemiskinan, penurunan tingkat kemiskinan di kawasan sekitar hutan lindung. Ekowisata menghasilkan pendapatan 12 triliun per tahun. Kemudian produk hutan bukan kayu
atau PHBK menyerap 800.000 tenaga kerja. Yang ketiga yaitu nilai ekosistem hutan diperkirakan 4.500 triliun. Terus dampak sosialnya, pemberdayaan masyarakat lokal melalui skema REDD Plus dan hak pengelolaan hutan bersama meningkatkan kesejahteraan dan partisipasi aktif dalam konservasi. Kemudian tantangan dan ancaman program. Yang pertama yaitu tekanan dan ekspansi pertanian. Pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit dan pertanian terus menjadi ancaman utama dengan deforestasi rata-rata 240.000 hektar per tahun di beberapa periode. Kemudian keterbatasan pendanaan, sumber daya finansial masih belum mencakupi untuk mencapai target restorasi, memerlukan inovasi pembiayaan seperti blended finance dan green bonds. Kemudian koordinasi multi stakeholder, kompleksitas koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, sektor swasta, dan masyarakat lokal memerlukan mekanisme tata kelola yang lebih efektif. Kemudian perubahan iklim, kebakaran hutan, dan kekeringan akibat perubahan iklim mengancam keberhasilan restorasi, memerlukan strategi adaptasi dan mitigasi jangka panjang. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Pencapaian utamanya yaitu perlindungan ekosistem vital dengan nilai ekonomi tinggi. Yang kedua yaitu menciptakan lapangan kerja hijau yang berkelanjutan. Kemudian kontribusi signifikan terhadap komitmen iklim global. Kemudian peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Langkah lanjutannya yaitu yang pertama, perkuat penegakan hukum dan monitoring. Kemudian tingkatan partisipasi masyarakat. Terus ekspansi pembiayaan berkelanjutan. Yang keempat yaitu integrasi teknologi AI dan big data. Program konservasi hutan Indonesia menunjukkan potensi besar untuk mencapai keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan, namun memerlukan komitmen jangka panjang dari semua pihak. Baik, itulah pemaparan materi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.